Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Lupus Nareki, NIM 014. Saya akan menjelaskan video pembelajaran tugas farmakologi 3. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang analgetik. Analgetik merupakan senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan pribadi yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Patofisiologinya, nyeri nociceptik akut, nyeri somatik, dan nyeri visceral. Terus ada nyeri neuropatik, terjadi akibat pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh SSP atau eferifer. Contoh nyeri punggung bawah, neuropatik diabetik, nyeri kanker, luka pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya penggolongan obat analgetik. Analgetik golongan opiat dan analgetik golongan non-opiat. Untuk analgetik golongan opiat ada morfin, oksikodon, hidromorfon, nalbufin, meperidin, fentanyl, metadon, tramadol, dan tapentadol. Untuk golongan non-opiat terbagi 5. Di antaranya AINS, analgesik tipe konvulsan, NMDA antagonis, analgesik tipe antidepresan, dan relaksan otot. Untuk contoh-contohnya nanti akan kita bahas, dan mekanisme kerjanya, interaksi obatnya, dan lain-lain. Sebelum membahasnya, kita akan membahas tentang mekanisme kerja obat analgetik golongan opiat dan golongan non-opiat. Untuk analgetik golongan opiat, mekanisme kerjanya, analgetika opiat dalam menghambat enzim siklooksigenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgetiknya dan efek sampingnya. Kebanyakan analgetik OAINS diduga bekerja di perifer. Analgetik golongan non-opiat, mekanisme kerjanya ialah memblok pembentukan prostaglandin dengan cara menginhibisi, dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Baiklah, langsung saja kita membahas analgetik golongan opiat. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah morfin. Mekanisme kerjanya, morfin berikatan dengan reseptor opiat dalam sistem saraf pusat yang mengubah persepsi dalam respon nyeri, sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Interaksi obatnya, jika morfin dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu, dapat timbul efek interaksi obat berupa peningkatan efek samping obat atau penurunan efektivitas obat. Efek sampingnya, mengantuk, berkeringat, ruam, dan kulit kemerahan, pusing, dan lain-lain. Untuk sediaan yang beredar di pasaran, ada larutan oral morfin sulfat 10 mg dan morfin sulfat intramuskular 10 mg per 0,7 mg. Selanjutnya kodein. Mekanisme obatnya, kodein merupakan agonis reseptor opiat yang bekerja dengan mengaktifkan reseptor dan ditandai dengan efek analgesik kerja cepat. Sangat dipengaruhi oleh polimorfisme CYP2D6 dan terutama dikeluarkan melalui urin. Interaksi obatnya, meningkatkan kadar kodein dalam darah jika dikonsumsi bersama simetidin, meningkatkan resiko terjadinya konstipasi jika dikonsumsi bersama opiat golongan alicholinergic dan antidiare. Efek samping, pusing, mulut kering, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, sembelit, sakit perut, ruam. Sediaan yang beredar di pasaran, kodein tablet, kodifron, kodein kapsul, dan kodifron sirup. Selanjutnya ada hidromorfon. Mekanisme kerjanya, bekerja di otak untuk mengubah bagaimana cara tubuh merasakan dan merespon rasa sakit. Interaksi obat, penggunaan bersama dengan MAO dapat menyebabkan perangsangan atau depresi SSP, meningkatkan atau menurunkan tekanan darah. Agonis atau antagonis morfin dapat menurunkan efek analgesik sehingga mengarah ke resiko gejala putus obat. Obat penekan SSP, alkohol, dan relaksan otot. Efek sampingnya konstipasi, mual dan muntah, mengantuk, sakit kepala, pusing, serta diare. Sediaan yang beredar di pasaran, suppositoria hidroklorida 3 mg, ambroxol hidroklorida tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg, oral hidroklorid 2 mg, 4 mg, dan 8 mg. Fentanyl.
Mekanisme kerjanya melalui reaksi dengan reseptor mu-opioid yang memiliki efek secara langsung pada sistem saraf pusat, kardiovaskular, endokrin, serta saluran pencernaan. Interaksi obatnya meningkatkan efek fentanyl jika digunakan dengan obat bius lainnya, obat penenang atau phenobarbital. Meningkatkan penyerapan fentanyl jika digunakan dengan amonium klorida. Efek sampingnya, sesak napas, irama jantung melambat, otot kaku, pusing, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran fentanyl injeksi 50 mg per mili. Miperidin. Mekanisme kerjanya dengan cara mengaktifkan reseptor opioid di susunan saraf sehingga impuls nyeri terhambat, serta farmakokinetik di dalam tubuh. Farmakokinetik miperidin terdiri dari ADME dan interaksi obatnya, peningkatan tingkat metabolisme penidin dengan asiklovir. Terus efek sampingnya, pusing, berkeringat, mulut kering, mual muntah, perasaan lemah, gangguan penglihatan, sedasi. Sediaan yang beredar di pasaran, tablet meperidin, injeksi damerol, dan solution meperidin. Oke, selanjutnya analgetik golongan non-opiat. Yang tadi adalah golongan opiat. Sekarang kita memasuki golongan non-opiat. Yang pertama AINS. AINS ada beberapa contoh, salah satunya indomethacin dan asam mefenamat. Untuk indomethacin, mekanisme kerjanya sebagai antiinflamasi. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arachidonat. Untuk interaksi obatnya ada dua, bisa kita baca. Untuk efek sampingnya, sakit kepala, pusing atau vertigo, depresi, lelah, mual, dan muntah, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran, Dialon indomethacin kapsul, Dulcolax bisakodil suppositoria, Otofrim suspensi indomethacin. Selanjutnya asam mefenamat. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Enzim ini berfungsi untuk membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Interaksi obat, efek meningkat dengan antikoagulan. Efek sampingnya, mual, mulas atau sakit perut, sembelit, kembung, sakit kepala, kulit terasa gatal, mulai kering. Sediaan yang beredar di pasaran, asam mefenamat tablet 500 mg dan mefinal kapsul 250 mg. Selanjutnya, analgesik tipe konvulsan. A. Carbamazepine. Mekanisme kerja obat secara biokimiawi diketahui dengan cara menghambat arus voltage dependent ion natrium melalui dua mekanisme. Interaksi obatnya ada 3, bisa kita baca. Dan efek sampingnya mengantuk, pusing, mual, muntah, mulut kering, gagal hati sindrom Stevens-Johnson, serangan jantung. Sediaan yang beredar di pasaran, Tegral tablet 200 mg, Bemegatol tablet 200 mg, kapsul 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. Selanjutnya gabapentin. Mekanisme kerja obatnya mempengaruhi saraf dan senyawa kimia dalam tubuh yang menyebabkan kejang dan nyeri. Interaksi obat, antasida yang mengandung aluminium atau magnesium, efeknya adalah menurunkan penyerapan gabapentin, mengurangi pembersihan ginjal dengan simetidin. Efek sampingnya, pusing, mengantuk, lemah, lemas, mual, diare, sembelit, penglihatan kabur, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran, kapsul gabapentin 100 mg, 300 mg, 400 mg, tablet gabapentin, dan suspensi gabapentin. Selanjutnya NMDA antagonis. Ada 2, memantin dan ketamin. Untuk memantin, mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat zat kimia glutamat di otak. Interaksi obat, memantin dengan ketamin dapat meningkatkan toksisitas oleh sinergisme farmakodinamika. Efek sampingnya batuk, nyeri, punggung, mual muntah, sakit kepala, pusing, hipertensi, kejang, dan pingsan. Sediaan yang beredar di pasaran, tablet memantin Ebixa, kapsul memantin 7 mg, dan solusin memantin 2 mg per mili. Untuk ketamin, mekanisme kerjanya, ketamin utamanya yang bersifat non-kompetitif, mempunyai sifat antagonis terhadap neurotransmitter eksitatori glutamat pada reseptor-reseptor N-metil D-aspartat NMDA di susun saraf pusat, otak, dan saraf tulang belakang. Interaksi obatnya memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan phenobarbital.
efek samping, hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran, injeksi ketamin Hamel 50 mg per mili. Selanjutnya, analgetik tipe antidepresan. Amitriptilin. Mekanisme kerja obat. Senyawa obat yang bersifat antikolinergi mempengaruhi sistem saraf dan sedatif. Setelah dicerna, senyawa obat ini akan dimetabolisme menjadi nortriptilin yang mampu menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin, sehingga terjadi kelebihan serotonin dan norepinefrin pada otak. Interaksi obat amitriptilin dengan furosemid dapat meningkatkan resiko hipokalemia dengan peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin. Efek samping mengantuk, pusing, bibir kering, sembelit, berat badan meningkat, dan lain-lain. Sediaan yang beredar, tablet amitriptilin 10 mg, 100 mg, 150, 25, 50, dan 70 mg. B-dulosetin. Mekanisme kerja obat menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alpha-adrenergic pada pascasinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Interaksi obat, peningkatan resiko sindrom serotonin dengan TCA-SSRI lithium. Efek samping, insomnia dan hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Sediaan yang berada di pasaran, dulosetin stada kapsul 60 mg. Yang terakhir, relaksan otot. Ada dua, siklobenzaprin dan baclofen. Untuk siklobenzaprin, mekanisme kerjanya menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Interaksi obat, inhibitor monoamin oksidasi yang diminum dalam waktu 2 minggu setelah siklobenzaprin dapat menyebabkan efek samping yang serius dan mengancam jiwa. Untuk efek sampingnya, kantuk, konstipasi atau sembelit, mual, kelelahan, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran, Flexeril 10 mg. B. Baclofen. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara melemaskan otot melalui penghambatan rangsangan saraf. Interaksi obat meningkatkan efek samping baclofen jika dikonsumsi dengan antidepresan trisiklik. Untuk efek samping mengantuk, mual, sakit kepala, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran, Lioresal tablet 10 mg.